Halo good people, gue Jazzy dan selamat datang kembali di channel Jazzy Things yang udah lama banget gak gue pegang. Di video kali ini, gue akan ngebahas gamepad yang umurnya udah mau setahun rilis, tapi masih jadi gamepad yang paling recommended yang bisa kalian beli, terutama untuk kalian yang pengen nyari gamepad murah, tapi fiturnya lengkap banget. Langsung aja kita bahas, ini barangnya, Funtech WGP 13S Shooter 3. Oke guys, jadi di video ini gue akan ngebahas Funtech WGP 13S Shooter 3 yang bakal gue singkat jadi Funtech Shooter 3 aja karena namanya panjang banget. Jadi gue udah pakai controller ini dari pertama kali controller ini rilis, which is berapa bulan, mungkin setahun yang lalu. Gue taruh aja di sini, gue udah lupa banget. Oke, kita mulai dari desain packaging. Desain packagingnya ini biasa banget, dia box tipis gitu, nggak ada yang spesial juga ya. Ngelihat harganya yang dia di harga 200 ribuan ya nggak bisa expect banyak. Yang penting ada gamepadnya, dongle, dapat kabel juga, dan pastinya buku manual yang wajib banget untuk kalian baca karena semuanya ada di situ, dari tombol-tombolnya, cara pemakaiannya, ada untuk cara ganti X input D input, sampai cara penggunaan time macro dan juga turbo, tombol turbonya ini juga ada di situ. Sekarang kita geser ke desain dari gamepadnya, yang mana gamepadnya ini juga Funtech Shooter 3 ini nggak spesial menurut gue. Bagus, desainnya bagus, gue akuin dia feel gripnya enak banget, genggamnya juga enak banget. Dia ngikutin banget layoutnya Xbox ya, yang mana ini gendut-gendut gitu ya. Terus di sini juga ada texture-nya di bagian palm hand kita, bagian bawah itu. Terus di bagian LT, LB, RT, RB-nya juga ada di bagian triggernya. Funtech Shooter 3 ini udah tersedia dalam 4 pilihan warna, yaitu ada warna hitam, putih yang lagi gue pegang ini, warna pink yang lucu banget jujur, dan juga menurutku yang paling unik adalah yang retro. Oke, masuk ke bahasan fitur dan connectivity. Yang paling pertama mau dibahas adalah ya, gamepad ini udah 2 koneksi, yaitu wired dan juga 2,4 GHz. Dimana dongle-nya ini lucu banget, ini unik banget sih. Dimana dongle-nya itu defaultnya adalah Type A ya, bisa gue bilang. Dan Type A ini bisa dilepas jadi Type C. Yang mana Type C ini jadi lebih fleksibel gitu kalau kalian mau masang gamepadnya di Nintendo Switch, di Android, atau juga iPhone yang baru, atau iOS, atau iPad mungkin ya. Itu udah fleksibel banget, dimana di harga segini belum ada deh yang dongle-nya itu bisa dibilang fleksibel ya, bisa dirubah-rubah dari Type A ke Type C gitu. Untuk fitur dia juga udah Hall effect di analog dan juga triggernya. Circularity error-nya juga udah 0% di sini, which is bagus banget. Polling rate-nya juga udah nyentuh 1000 Hz, jadi enak banget buat main game. Dan juga ada gyroscope-nya. Inputnya bisa diganti, bisa kalian ganti ke D input ataupun defaultnya dia di X input. Gamepad ini juga ada fitur turbo dan juga time macro yang cara pemakaiannya gue langsung tunjukin aja ya di footage berikutnya. Oke guys, jadi gue akan menjelaskan gimana caranya make time macro mode atau macro mode di Funtech WGP 13S Shooter 3 ini. Nah, gue akan mendemonstrasikannya lewat game Brawlhalla karena ini adalah satu-satunya game fighting yang gue bisa mainin dan gratis juga. Oke, pertama kita langsung lihat aja di gamepadnya. Nah, hal yang pertama kali harus kalian lakuin adalah pencet tombol ini, tombol turbo, selama beberapa detik sampai tombol ini tuh bergetar, gamepadnya bergetar dan juga lampunya kelap-kelip. Nah, ini udah siap ngerekam, tinggal kalian rekam aja. Oke, kalau gue itu sebelum kalian pencet apa-apa lagi, kalian harus nge-save macro mode yang udah kalian program barusan. Nah, caranya nge-save-nya adalah tinggal pencet tombol turbo ini sekali aja. Oke, nah lampunya udah nggak kelap-kelip, artinya ini udah siap untuk kalian pakai makronya. Nah, caranya makainya juga gampang. Tinggal kalian pencet 2 kali tombol turbo ini. Oke, kita coba. Nah, pengalaman gue main pakai ini nggak ada masalah. Selama hampir setahun, bener-bener nggak ada masalah sedikit pun. Sejauh ini pemakaiannya aman karena nggak gue geber banget. Paling gebernya adalah pemakaian gue yang kalau lagi liburan sama saudara bisa main sehari 8 jam. Oke. Jadi ya dipakai game racing kayak NFS atau The Crew itu aman banget. Dipakai game fighting kayak Brawlhalla juga aman banget. Apalagi game-game casual kayak Stardew Valley, Coral Island yang emang chill, nggak butuh
pergerakan cepat dan lain-lain, itu juga aman banget. Gue di sini juga udah nyoba untuk main di Android dan juga iOS, dan itu nggak ada masalah. Di sini gue coba main Minecraft dan juga Brawlhalla, yang satunya game santai dan yang satunya mungkin lebih rusuh ya, lebih fast pace, tak 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 tok. Tapi itu aman banget dua-duanya. Cuman ada catatan untuk di iPad. Jadi di iPad ini agak aneh karena kayaknya kedeteknya kalau di iPad itu dia as input atau inputnya dari switch, yang mana A sama B itu ketuker, Y sama X itu juga ketuker. Jadi ini gue kagok banget sih main di iPad dengan input yang kayak gini gitu ya. Berarti note-nya kalau misalkan kalian mau main di iPad atau iPhone atau iOS lah ya, intinya kalian harus jangan lupa untuk mapping ulang, ditukar antara tombol A, B, sama di mapping ulang antara tombol A dan B, juga X sama Y-nya, karena itu mappingnya ketukar gitu loh, dan itu cukup membingungkan. Gue juga udah coba main di Nintendo Switch dan itu aman banget, beneran plug and play, kalian langsung kedetect controllernya, langsung main lagi normal. Tapi yang penting kan main di Switch, gamepad ini nggak ada lag sama sekali, dan gyronya itu berjalan dengan aman, dengan lancar. Gue udah coba untuk main Mario Kart, tapi ini agak awkward aja gitu karena beloknya kayak susah. Tapi menurut gue kayaknya ini skill issue gue deh, nggak terbiasa untuk main gyro di Mario Kart gitu. Oke, kesimpulannya dengan harga Rp250.000, gamepad ini worth it banget untuk dibeli. Apalagi untuk kalian yang memang mainnya bukan cuma di satu platform, tapi di platform yang berbeda-beda. Misalkan kalian main di PC dan juga di HP, atau kalian main di HP dan juga di Switch, itu enak banget karena dongle-nya itu. Terus juga terlepas dari itu, fiturnya kan juga lengkap banget. Dia udah Hall Effect di analog dan triggernya, polling rate-nya juga udah tinggi. Terus di samping fitur-fitur essential tadi, Funtech ini juga masih ada fitur tambahan kayak time macro dan juga turbo, yang untuk gue sih gue nggak make, tapi untuk kalian yang make itu kan berguna banget ya, lumayan ada tombol makro yang bisa disetting ya, walaupun tidak ada dedicated tombol makronya juga di sini. Terus untuk masalah garansi ya, gue tadi lupa mention masalah garansi, karena ini produk lokal Funtech Indonesia, jadi harusnya garansinya juga lebih aman untuk klaim-klaimnya kalau misalkan ada masalah. Tapi setelah 1 tahun pemakaian, gue bener-bener nggak ada komplain sih, nggak ada masalah dari konektivitas atau something-somethingnya gitu. Aman banget, aman banget. Paling minusnya itu ada 2 yang gue catat untuk gamepad Funtech Shooter 3 ini. Gue masih susah nyebutnya gimana. Yang pertama adalah build quality, karena build quality-nya itu bukan cuma bahannya, tapi karena gamepad ini enteng banget, ringan banget. Ya rasanya dia kerasa murahnya gitu. Tapi memang harganya murah, dan yang dijual gamepad ini kan fiturnya ya, bukan build quality-nya. Jadi memang menurut gue itu masih bisa dimaafkan. Nah, yang kedua adalah karena gamepad ini murah, ya jadinya barangnya goib. Kayak kalau misalkan kalian lihat di marketplace, itu tuh yang emang banyak tersedianya yang warna putih dan juga warna hitam. Sementara yang warna pink dan juga retro itu sering banget dan banyak banget habis stok gitu di toko-toko yang ada di marketplace. Begitu aja review gamepad Funtech Shooter 3 kali ini, karena memang sebenarnya nggak banyak yang bisa dibahas karena gamepad ini udah oke banget. Tapi memang dia oke sebagai gamepad. Tapi untuk kalian yang nyari gamepad dengan fitur lebih, ya dia fitur yang cukup. Bukan lebih, tapi memang fitur yang seharusnya ada di gamepad manapun gitu. Kalau kalian suka videonya, klik like. Kalau nggak suka, dislike. Share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian keracunan sama gamepad worth it yang satu ini. Subscribe channel ini biar channel ini bisa berkembang terus dan nge-review banyak barang-barang oke lainnya. Boleh mungkin kalian kalau mau request, dan kalau gue ada duitnya untuk beli. Tapi anyway, ya begitulah review Funtech WGP 13S Shooter 3. Dan ya, see you on the next video. Goodbye.